Ya, kamu harus bertobat. Jangan kamu mengikuti ajaran Roma, jangan kamu mengikuti ajaran Yunani, jangan kamu mengikuti agama Barat, tetapi ikutilah agama yang datang dari Timur Tengah. Paham? Ya Bapak Zulkifli, apakah pengampunan dan penebusan itu berbeza? Bukankah penebusan dan pengampunan itu sama? Yesus mati di kayu salib untuk penebusan dan pengampunan dosa loh di atas kayu salib. Itu adalah matlamat dan objektifnya misi penyelamatan Kristus itu untuk penebusan dosa dan pengampunan dosa. Itu kematian Yesus di kayu salib, Bapak, ya. Itu Bapak Zulkifli. Saudaraku Triple G, konsep itu adalah konsep pagan. Mitra datang bunuh diri untuk menebus dosa manusia. Krishna datang bunuh diri untuk menebus dosa manusia. Plato datang bunuh diri untuk menebus dosa manusia. Zeus datang untuk bunuh diri untuk menebus dosa manusia. Dan banyak lagi ajaran-ajaran mitologi yang dianut oleh umat manusia jauh sebelum Yesus atau Nabi Isa datang mengajarkan ilmu bagaimana cara menuju Allah. Dan itu yang kamu pegang sekarang. Sahabatku, saya hanya ingin mengatakan kepadamu, jika kamu percaya kitab yang kamu tenteng itu adalah firman Tuhan, yuk buka pintu hatimu. Dengarkan ayat yang saya bacakan ini. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak pernah lalai memenuhi janji-janjinya. Meskipun ada beberapa orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Tuhan Allah sabar terhadap kita, karena Allah tidak ingin seorang pun binasa. Tetapi syaratnya supaya seseorang itu tidak binasa, yaitu supaya semua orang dapat bertobat. Paham? Kalau kamu belum paham, saya ulangi ayatnya. Tuhan tidak pernah lalai memenuhi janjinya. Meskipun ada beberapa orang di antara kita yang menganggap Tuhan kita itu lalai terhadap janjinya. Seperti yang terjadi terhadap umat Nabi Musa. Musa telah menjanjikan mereka keselamatan. Tetapi Musa meninggalkan ke atas bukit hanya 40 hari lamanya. Mereka sudah lalai, mereka sudah tegar tengkuk, mereka sudah ingkar terhadap janji Musa yang diberikan oleh Allah melalui Musa. Lalu kemudian di ayat ini mengatakan, tetapi Allah sangat bersabar, Allah sangat berharap agar kita tidak seorang pun binasa, tapi dengan syarat manusia-manusia itu kudu wajib semua dapat bertobat. Bertobat bukan menunggu Tuhan datang bunuh diri untuk menebus kita. Allah menebus dosa kita ketika kita itu bertobat. Allah mengampuni seluruh dosa kita bukan karena kita percaya Tuhan datang dibunuh, tetapi karena Tuhan melihat kita bertaubat, memohon ampun kepadanya. Yesus telah mencontohkan, semalam-malaman Yesus memohon kepada Allah. Semalam-malaman Yesus bertobat kepada Allah. Apakah itu kurang cukup bagi kita sebagai orang yang datang belakangan? Bahwa Yesus mengajarkan ternyata apa? Mengajarkan kita untuk bertobat. Kalau yang Anda katakan Yesus datang mati untuk menebus dosa manusia dan kamu adalah mengaku sebagai pengikutnya, maka silakan kamu mati dalam keadaan disalib. Silakan kamu mati dalam keadaan ditombak untuk mengikuti junjunganmu, untuk mengikuti Tuhanmu jika kamu mengaku sebagai pengikut Yesus. Tapi sungguh, pasti Yesus tidak mengajarkan itu. Di dalam Wahyu 2 ayat 5, karena itu ingatlah dari mana kamu jatuh, dan bertaubatlah, dan lakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah kamu lakukan mula-mula. Jika kamu tidak bertobat, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya. Ingat, ini ancaman, ini ancaman. Ini adalah proklamasi
ancaman Tuhan kepada kita selaku manusia. Karena itu, ingatlah dari mana kamu jatuh, dan ingatlah agar kamu bertaubat dan lakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah kamu lakukan mula-mula. Jika kamu tidak bertaubat, jika kamu tidak memohon ampun, jika kamu tidak mengaku kamu punya dosa di hadapan Tuhan, maka aku Tuhan akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya. Kurang apa lagi? Kitabmu mengajarkan seperti itu. Kita kudu wajib bertaubat, bukan mengimani apa yang diajarkan oleh Paulus dengan berkata Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang kamu katakan itu kamu imani sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kamu akan diampuni dosamu dan kamu akan diselamatkan. Itu ajaran Paulus, dan Paulus itu bukan siapa-siapanya Yesus. Bahkan Yesus menyebut di dalam Matius 23 ayat 33 sampai 36, Paulus itu sebagai ular beludak yang tidak akan lolos dari api neraka. Jadi tinggalkan ajaran itu. Kenapa? Kata Tuhan, jika kamu tidak bertobat, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Celaka ini, celaka. Untuk itulah kawan, saya selaku penginjil jalanan menunjukkan jalan supaya kamu bisa memperoleh jalan hidup dan keselamatan yang diberikan oleh Yesus kepada siapapun yang bersedia menjadi muridnya. Siapa mereka yang menjadi murid Yesus itu? Dialah yang mengasihi Yesus, dialah yang mengasihi hukum-hukum Yesus, dialah yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Maka mereka disebut sebagai murid-murid Yesus. Ingat, meskipun ayat sisipan yang ada di dalam Lukas 28 dan Markus 16 itu adalah ayat yang baru nongol, yang tidak ada di dalam Kodes Sinaiticus dan Kodes Vatikanus. Namun ingat ajarannya yang kamu petik. Yesus memerintahkan agar diajarkan Injil ke seluruh dunia. Apa itu? Diajarkan bahwa Yesus itu adalah Nabi Allah, Yesus itu adalah Nabiullah, Yesus itu adalah Rasulullah. Lalu kemudian ingat, dia minta supaya seluruh umat manusia menjadi muridnya, bukan menjadi hambanya, menjadi muridnya. Dan ketika kita menjadi murid Yesus, maka yang harus kita ikuti adalah apa? Mengangkat kedua tangan menghadap ke Allah, kemudian memohon ampun, bertaubat, bukan konser di gereja, bukan loncat-loncat di gereja sekali seminggu, menyebut Tuhan, bertepuk tangan untuk Tuhan, bersukaria untuk Tuhan. Tetapi untuk menjadi murid Yesus, kudu wajib kita bersuci, bersyahadat, berpuasa, bersunat, berdoa, menyerahkan diri kepada Allah, mengangkat kedua tangan, menghambakan diri kepada Allah, bertaubat, 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 dan bertaubat. Seperti itu. Ya Bapak Zulkifli, begini Bapak ya, jalan keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus Kristus yang dihinakan orang, dituduh itu dan ini, padahal Yesus tidak melakukan dosa sedikit apapun. Ya, tindik aja ceritanya Bapak, yaitu ada dua orang tergantung bersama Yesus di Bukit Golgota ya. Ada dua orang penjahat ya, yang tergantung bersama Yesus di kayu salib. Itu buktinya loh, penyelamatan Kristus ya, yang walaupun mereka berdosa tetapi Yesus selamatkan juga loh ya, yang penjahat tergantung di kayu salib itu ya. Ya, manakala penjahat yang di sebelah kanan Yesus itu mengatakan, ya Yesus, ingatlah aku pada waktu engkau akan mendirikan raja di dunia ya. Itu perkataan seperti itu yang diucapkan atas daripada kesadaran penjahat yang berada di sebelah kanan Yesus itu. Apa kata Yesus? Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersama-sama aku di Taman Firdaus, artinya di sorga. Jadi itu satu bukti loh, Yesus memutlakkan orang berdosa boleh masuk surga atas prinsip pematian Yesus di kayu salib itu loh ya. Itu
Justru ini saat sekarang aku mengajarkan kamu bahwa jalan keselamatan itu hanya ada pada diri Yesus. Aku sudah ngajarin kamu. Dari awal saya menginjili kamu itu agar kamu mengikuti jalannya Yesus. Apa itu bertaubat kepada Tuhannya Yesus? Paham? Saya tidak sedang mengajarkan agar kamu menuhankan Yesus, karena itu bukan jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Jalan yang ditunjukkan oleh Yesus, ya, yang saya ajarkan samamu tadi itu jelas. Jalan yang Yesus tentukan, yang Yesus ajarkan kepadamu adalah bertaubat, adalah bersyahadat, adalah mengakui Allah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Paham? Yesus bertauhid. Markus 12 ayat 29. Hukum terutama, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yesus mengajarkan syahadat. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Yesus mengajarkan sholat dan bertobat. Matius 4 ayat 17. Waktu itu Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepada Allah, ya Allah, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripada aku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti apa yang kau kehendaki. Yesus bersunat. Lukas 2 ayat 21, dan genap ke-8 hari kelahirannya ia disunatkan. Kemudian Yesus berpuasa. Matius 4:2, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam laparlah Yesus. Di dalam Matius 6 ayat 16, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik, dan seterusnya. Yesus mengharamkan babi. Yesus mengharamkan babi. Yesus taat hukum Taurat di dalam Matius 5 ayat 17. Dalil jangan makan babi itu tertera di dalam Imamat 11 ayat 7. Yesus mengajarkan berbuat baik, mengamalkan baik. Ya, perbanyaklah harta surga, karena harta surga itu tidak lekang dimakan waktu, tidak lekang dimakan karat, dan seterusnya. Yesus mengucapkan insya Allah di dalam mengajarkan ajarannya kepada Bani Israel. Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat 17 dan seterusnya. Jadi Yesus itu adalah jalan keselamatan. Tetapi jalan keselamatan yang Yesus tunjukkan harus mengikuti perkataannya dan mengikuti contoh yang diberikan oleh Yesus. Yohanes 10 ayat 27, murid-muridku mengenal aku, mereka mendengarkan perintahku, mereka mengikuti hukum-hukumku, mereka mendengarkan perintahku dan mengikuti aku. Nah, kamu mengikuti siapa sehingga kamu menjadi Kristen? Siapa? Kalau kau pengikut Yesus, maka kamu akan menjadi Yahudi yang asli. Maka kamu akan menjadi Yahudi yang tidak diragukan ajaran tauhidnya. Tetapi kamu Kristen, tidak mengikuti jalan yang Yesus ajarkan. Yesus ajarkan satu-satunya Allah yang benar adalah Dia yang di langit. Kamu mengajarkan Yesus juga adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Sementara di dalam Yesaya 43 ayat 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk, tidak ada Tuhan yang dibuat, tidak ada Tuhan yang diproses, tidak ada Tuhan yang dicetak, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yesus dibentuk 9 bulan di dalam rahim Maria. Berarti Dia bukan Tuhan, titik. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Tetapi Yesus dibentuk 9 bulan di dalam rahim Maria, kemudian dijadikan Tuhan oleh engkau. Paham enggak itu? Jadi saya menginjili kamu bukan berarti saya itu tidak suka sama kamu, tetapi saya menginjili kamu agar kamu itu sadar kembali kepada jalan yang benar, menuju kepada jalan yang diajarkan oleh Yesus. Kemudian orang yang disalib berdua di samping Yesus, ya. Yesus mengatakan, kau akan bersama aku di Firdaus. Kenapa? Karena orang tersebut bertaubat, mengimani Yesus sebagai anak Allah, mengimani Yesus sebagai utusan Allah, tidak mengimani Yesus adalah Allah yang disalib bersama dengan mereka. Tidak.
tetapi mereka berdua mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan Allah, Yesus itu adalah anak Allah, Yesus itu adalah Mesias. Maka Yesus mengatakan, engkau berdua akan bersama aku di Firdaus. Paham dah itu? Jadi jika kamu ingin menjadi pengikut Yesus, jawab pertanyaan saya, siapa kamu menurut Yesus? Dan setelah kamu menemukan jawabannya, saya yakin kamu akan mu'alaf. Karena Yesus tidak pernah menyebut orang-orang yang menyembahnya, orang-orang yang meninggalkan hukum Torah, orang-orang yang meninggalkan ajarannya akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Di mana itu tertera? Di dalam Matius 5. Tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Barang siapa yang menghilangkan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Namun sebaliknya, kata Yesus, barang siapa yang menjalankan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, apakah kamu menjalankan hukum Taurat? Tidak, semua sudah dibatalkan oleh Paulus. Jadi jangan mimpi kamu itu akan masuk ke dalam surga. Saatnya Anda bertaubat. Saya menginjili Anda supaya Anda bisa menemukan jalan keselamatan. Ingat, hidup ini cuma sekali. Salah pilih agama, di akhirat kelak menjadi bahan api neraka, dan itu kekal, tidak ada habis-habisnya. Yesus mati di kayu salib sebagai asas pengampunan dosa dan membenarkan kita masuk akhirat loh. Ya, itu juga termasuk daripada pertobatan kita. Karena manusia itu enggak pernah bertobat loh. Ya, maka itulah yang Yesus mati di kayu salib. Justru kebebalan manusia itu enggak bertobat. Itulah yang Yesus mutlakkan untuk diampuni. Ya, supaya manusia itu boleh masuk surga loh. Itu. Tetapi kita sekarang, Yesus sudah berlalu. Yesus sudah naik ke surga. Berlalunya udah kematian Yesus di kayu salib. Adakah iman kita itu berlalu aja begitu? Sedangkan pengorbanan Kristus itu sudah terbukti mati di kayu salib. Lainlah dengan Quran kamu, dengan iman kamu. Yesus hingga mati di kayu salib. Itulah kamu tersandung loh. Tetapi percaya aja. Bukti Yesus itu sudah terbukti Yesus mati di kayu salib. Jangan kamu percaya yang Yesus hingga mati di kayu salib loh, ya. Walaupun kamu percaya Musa, nabi-nabi yang terdahulu apa tapi kalau kamu tidak percaya Yesus mati di kayu salib sebagai pengampunan dosa, dan kamu tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kamu mati dalam dosa loh, ya. Itu yang sangat terpenting loh, ya. Itu Bapak Zulkifli, ya. Iya. Tunjukkan ayat di mana Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak percaya aku Tuhan mati di atas tiang salib, maka dia tidak akan diselamatkan. Tunjuk satu ayat. Kalau ada, kamu boleh baptis saya saat sekarang. Ada nggak Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak percaya bahwa aku adalah Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia untuk mati di tiang salib, dan barang siapa yang tidak mengimani salibku, maka dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tunjuk ayat satu aja. Kalau ada, kamu boleh baptis saya. Tapi kalau tidak ada, maka pesan saya, segeralah kau bertaubat. Ya, cari masjid, temui imam, katakan pada mereka, Pak Ustadz, saya sudah yakin Yesus itu adalah nabi yang diutus khusus kepada Bani Israel untuk mengajak Bani Israel yang meninggalkan hukum Torah agar kembali kepada hukum Allah. Saya salah, saya sesat, saya keliru, terlalu banyak percaya kepada doktrin-doktrin gereja. Sekarang oleh Zulkifli saya dibimbing, saya diinjili, ternyata Yesus itu bukanlah Tuhan. Anda bersyahadat, Anda akan menjadi umat Yesus yang setia. Sekarang tugas Anda adalah mencarikan saya satu dalil di dalam kitab Anda. Yesus mengaku, aku akan disalib untuk menebus seluruh dosa-dosa manusia. Tunjuk. Saya tunggu 1 menit. Silakan. Itu hanya peraturan imamat di dunia sementara aja loh. Itu peraturan kecil-kecil aja. Yang perkara besar harus kita turuti dan ikuti ya. Yaitu kematian Yesus di kayu salib. Itu perkara matlamat dan fungsi Yesus sebagai
menjadi manusia, penghapus dosa manusia. Itu yang sangat terbesar dan terpenting banget ya. Bukan kayaknya seperti amal ibadat yang kecil-kecilan seperti itu, ikut tauhid itu dan ini, itu hanya amal ibadat kebanyakan manusia. Itu tidak membawa masuk surga loh. Yang membawa masuk surga bukti yaitu orang yang tergantung di kayu salib ya, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, dan percaya darah Kristus itu tertumpah di kayu salib, itu memutlakkan masuk di surga loh ya, bersama Yesus ya. Itu udah terbukti. Yang tergantung di kayu salib itu penjahat, hingga lagi apa semua sembahyang, bahkan membunuh dan mencuri dan sebagainya, merumpak ke apa semua kejahatan yang dilakukannya, lantas ia bertaubat ke hasil daripada pengorbanan Kristus di kayu salib, kematian Yesus di kayu salib, penjahat boleh masuk surga loh ya. Pesundal, pejinah pun boleh masuk surga loh, mendahului kita masuk surga loh. Karena atas dasar darah kapasitas Kristus itu yang mengampuni dosa kita, kita boleh masuk surga. Asalkan kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengimani dan melakukan apa yang Dia kehendaki, ikut apa yang diperintahkannya, apa semua itu, kita boleh masuk surga loh. Bukan maknanya kita asal percaya dan Yesus mati di kayu salib, tapi kita buat dosa dan ini sesuatu, itu bukan seperti itu. Percaya Yesus mati di kayu salib artinya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya darah Kristus sebagai pengampunan dosa kita boleh masuk surga loh ya. Dan hasil semuanya itu daripada iman kita mengerti bagaimana kita menghindari perkara-perkara negatif yang terlarang, kita tuntas boleh masuk surga loh ya. Itu amal-amalan seperti itu, amal ibadat seperti itu hanya peraturan-peraturan semasa di dunia. Adakah kita itu perlu tidak memperdulikan itu, atau di sebaliknya, itu terserah dengan kita. Tapi yang penting itu kita harus percaya Yesus itu mati di kayu salib sebagai pengampunan dosa, darah Kristus itu ya. Dan Tuhan Juru Selamat itu tidak ada Juru Selamat lain, karena di dalam Islam tidak ada Juru Selamat ya. Itu masalah kamu, itu kamu hanya bersandarkan kepada amal ibadat. Itu belum pasti kamu boleh masuk surga loh ya. Tapi yang memastikan kita boleh masuk surga yaitu Kristus sendiri ya. Karena bukti Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit menyediakan tempat kita di surga, itu loh ya. Itu ya Bapak Julkifli. Nggak usah kita berpanjang lebar ya. Sekarang kamu tunjukkan aja satu ayat pengajaran Yesus. Yesus itu adalah guru. Murid-muridku, jika kalian ingin selamat masuk ke dalam kerajaan Allah, kalian tidak perlu bertaubat. Gak perlu capek-capek melakukan hukum Taurat. Cukup kalian mengimani saya, mati di atas tiang salib untuk sebagai penebus dosamu, maka kalian semua akan aku selamatkan. Tunjuk satu ayat, saya kasih kamu waktu 1 menit. Silakan. Bukankah Yesus pernah berkata ya, kalau kamu tidak percaya akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu loh ya. Itu dalam Injil loh. Dan Yesus juga pernah berkata ya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yesus, artinya Yesus mati di kayu salib, darahnya tertumpah sebagai pengampunan dosa. Itulah jalan kebenaran dan hidup itu. Darah Yesus Kristus itu yang tertumpah di kayu salib. Dan Yesus itu adalah Tuhan. Dan kalau kamu percaya Yesus itu adalah Tuhan, kamu akan selamat dalam dosa dan masuk surga loh ya. Itu Bapak Julkifli ya. Ya Bapak. Baik saudaraku, saya bertanya, tunjukkan satu dalil di mana Yesus mengatakan, siapa yang percaya aku Tuhan yang datang dalam rupa manusia, kemudian mati di atas salib untuk menebus dosa-dosanya, maka dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ada dalilnya? Nggak ada kan? Berarti Anda batal untuk membaptis saya. Kemudian Anda mengatakan, Yesus mengatakan, akulah dia, akulah dia, akulah dia. Banyak dalil di dalam kitabmu, baik itu dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Yunani. Ya, ego aimi katanya, aku adalah dia atau akulah dia.
Atau dalam bahasa Ibrani, anihu, akulah dia. Tapi apakah kemudian itu merujuk kepada esensi Tuhan? Seperti dalam Keluaran 4 ayat 13 misalnya. Kata anihu atau akulah itu terdapat di sejumlah ayat di Perjanjian Lama. Utamanya yang saya katakan tadi, Keluaran 4 ayat 13. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Bahwa Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa dengan mengatakan anihu. Tetapi apakah kemudian Yesus juga memperkenalkan diri ego aimi kepada Bani Israel bahwa dia itu adalah Tuhan? Tidak. Tidak sama sekali. Ketika Yesus mengatakan ego aimi, itu bukan bernuansa ilahi. Tidak ada keilahian yang ada pada diri Yesus yang diajarkan kepada Bani Israel. Itu yang perlu kamu katakan dengan baik. Yesus mengatakan, aku roti hidup, betul. Karena Yesuslah yang menunjukkan jalan kebenaran Bani Israel yang meninggalkan hukum Torah kepada Allah agar kembali kepada hukum Torah. Betul. Yesus mengatakan itu. Ego aimi sejalan dengan anihu, perkataan Allah di dalam kitabnya Bani Israel, Perjanjian Lama. Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Yohanes 8 12 ayat Yohanes 8 ayat 12 dan Yohanes 9 ayat 5 ya. Tolong diluruskan kalau saya salah. Tapi pada intinya dia mengatakan apa? Di konteks itu Yesus mengatakan, siapa yang dapat mengetahui bahwa ketika Yesus mengatakan hari raya bahwa dirinya adalah pokok daun daripada orang Yahudi, itu tertera di dalam Yohanes 7 juga. Namun bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan. Kalau di dalam Perjanjian Lama, di kitab Keluaran, di kitab Bilangan, di kitab Imamat, lalu kemudian di dalam kitab Yeremia, Tuhan mengatakan, ehye eser ehye, aku adalah aku, atau anihu. Itu kemudian dia tidak klarifikasi bahwa masih ada esensi tertinggi di atasnya. Berbeda dengan Yesus, ketika Yesus mengatakan, ego aimi, akulah dia. Akulah dia. Dia yang dimaksud di situ adalah Sang Mesias. Apa Mesias itu? Mesias itu adalah yang diurapin. Nah, apakah yang diurapin itu adalah Tuhan? Tidak. Batu tugu juga diurapin. Daud juga diurapin. Kores juga diurapin. Harun juga diurapin. Dan semua yang dianggap raja bagi Bani Israel, yang dianggap bertua bagi Bani Israel, itu semua adalah Mesias. Itu semua adalah yang diurapin. Apakah kemudian batu tugu yang diurapin yang ada di bait suci itu adalah Tuhan? Tentu tidak. Maka kata Yesus ego aimi, akulah dia, itu bertanda menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi. Siapa yang membuat orang buta dari lahir ini melihat? Siapa yang membuat orang lumpuh ini berjalan? Siapa yang membangkitkan Lazarus yang sudah mati ini hidup? Yesus kemudian menjawab, ego aimi, akulah dia. Akulah dia, anak si tukang kayu itu. Akulah dia yang menghidupkan Lazarus itu. Akulah dia yang membuat mata orang itu melihat. Akulah dia yang membuat kaki orang lumpuh itu berjalan. Tetapi sesungguhnya apa yang aku lakukan bukan dari diriku sendiri, melainkan semua itu berasal dari Tuhanku yang ada di dalam surga. Apakah ayatnya ada? Ada. Di mana terterus itu, wahai Bapak Zulkifli? Yohanes 17 ayat 7. Mereka semua sekarang tahu. Mereka semua sekarang sudah paham. Mereka semua sekarang sudah mencatat bahwa apapun yang saya lakukan, semua itu berasal dari Tuhanku yang ada di surga. Katakan kepada saudara-saudaraku, wahai Maria, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, kepada Allahku dan Allahmu. Sebab kenapa? Bapakku, Tuhanku, Allahku jauh lebih besar daripada aku. Yohanes 12 ayat 49. Apa yang aku katakan?
Aku mengatakan aku bisa menghidupkan orang mati. Aku mengatakan aku bisa membuat orang buta melihat. Aku mengatakan orang lumpuh bisa berjalan. Tetapi ingat, semua yang aku katakan itu bukan berasal dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang telah mengutus aku dan memberikan tugas kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti apapun yang terjadi terhadap Yesus, memberi makan 5.000 orang dengan 1 roti misalnya, ya, itu Yesus katakan, kalau kau tidak percaya kepadaku, kata Yesus, tapi percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kenapa? Sebab pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan itu adalah pekerjaan yang diperintahkan, yang diinstruksikan, yang diimanahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Jadi endingnya, apapun yang aku lakukan, apapun yang aku perlihatkan, apapun yang aku persaksikan, apapun yang aku pertontonkan kepada kalian, semua itu bukan dariku, tetapi semua itu adalah pekerjaan-pekerjaan Bapakku yang ada di surga. Udah selesai. Berarti Yesus hanyalah alat untuk membuktikan kepada Bani Israel bahwa Allah yang menyelamatkan kaum Bani Israel dari Mesir itu betul-betul ada, sehingga Bani Israel harus kembali kepada hukum Tuhan yang adalah perjanjian baru Allah kepada mereka, yang mana tertera dalam Yeremia 31 ayat 33, bahwa perjanjian kekal Allah terhadap Bani Israel adalah kembalinya Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan. Yesus datang untuk mengembalikan domba-domba yang hilang. Maksudnya Bani Israel yang meninggalkan hukum Tuhan yang tertera di dalam kitab Torah. Jadi Yesus tidak diutus untuk Kristen. Tapi kalau sekarang Anda mengimani Yesus itu adalah Tuhan karena Dia disalib, karena ini dan itu, ajaran itu bukan dari Yesus. Ajaran itu bukan dari nabi-nabi. Ajaran itu datangnya dari Roma. Ajaran itu datangnya dari Yunani. Ajaran itu datangnya dari Mesir kuno. Ajaran itu datangnya dari India yang kemudian membuzi masuk dalam pengajaran Bani Israel. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik, bahwa Yesus datang ego eimi sebagai Mesias, sebagai orang yang ditunjuk oleh Allah untuk mengembalikan Bani Israel yang tersesat kembali kepada jalan Allah, kembali kepada hukum Torah. Maka Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran. Maksudnya, ajaranku itu jika kamu taati, maka engkau akan menemukan jalan menuju Allah, maka engkau akan terselamatkan oleh Allah, maka engkau akan menemukan apa yang disebut oleh Allah dengan kerajaan Allah. Itu yang perlu kamu pahami. Saudaraku, kamu mesti harus banyak belajar. Ada beberapa ayat aja yang sempat gue petik ya, yaitu Yesus adalah pencipta langit dan bumi ya, yaitu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 ya. Allah berfirman, marilah kita menjadikan manusia segambar dengan rupa kita. Kita artinya adalah Bapa, Firman dan Roh Kudus itu ya. Hasim, Yesus dan Roh Kudus itu pencipta langit dan bumi ya. Iya, itu Yesus yang menjadikan semuanya itu ya. Tanpa firman tidak ada terjadi di langit dan bumi ini semua. Ini kita rujuk di dalam perjanjian baru ya. Ini perjanjian baru loh. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 ya hingga 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan semua kejadian di langit dan di bumi ini tidak terjadi tanpa firman itu, tanpa Yesus itu. Itulah maknanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 hingga 3 itu ya. Tidak ada terjadi di dalam kolong langit ini atau langit itu sendiri pun kalau bukan firman, kalau bukan Yesus itu ya. Dan yang di dalam perjanjian baru lagi, satu ayat lagi yang gue petik, yaitu di dalam Wahyu 1 ayat 7 dan 8 ya. Wahyu 1 ayat 7 dan 8. Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang akhir, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang, dan yang maha kuasa. Itu di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8 ya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang sudah ada dan yang akan datang, dan yang maha kuasa. Iya,
Itu harus Anda imani akan perkataan Yesus itu sendiri di dalam wahyu itu ya. Karena Yesus memutlakkan dirinya, akulah Alfa dan Omega, yang sudah ada dan yang akan datang, Tuhan itu ya. Dan yang maha kuasa. Kalau Nabi aja, apakah maha kuasa? Itu artinya yang maha kuasa itu adalah penguasa langit dan bumi ya. Ya, itulah Yesus itu, ya Bapak. Oke. Saudara tidak mengena kepada pertanyaan saya dari awal. Saudara hanya mempertontonkan iman pagan Anda terhadap saya, di mana Anda memaksakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri dengan mengutip dan mencomot ayat dalam kitabnya agama orang lain. Tapi nggak apa-apa, saya ucapkan terima kasih atas keuletan Anda untuk mengingkari ajaran Yesus. Tapi begini, sebagai penginjil saya punya kewajiban untuk menyadarkan Anda. Ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah pencipta, maka Anda harus berhadapan dengan Amsal 8 ayat 14 sampai ayat 36. Yang mana dikatakan bahwa Yesus adalah ciptaan Allah. Ya, saya ulang. Amsal 8 ayat 14 sampai ayat 36 Anda harus baca dengan berulang-ulang. Yesus di situ dikatakan sebagai ciptaan Allah. Amsal 8 ayat 14 sampai ayat 36 itu jelas dikatakan, dikutip beberapa kali, dan tolong Anda pahami dengan baik, bahwa seluruh apa yang ada antara langit dan bumi itu adalah ciptaan Allah, dan Yesus berada di bumi. 1. Amsal 8 ayat 22. Tuhan mengatakan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatan yang pertama-tama dahulu kala. Artinya apa? Firman, ya, kehendak Allah lebih pertama kali menciptakan Salomo. Aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Salomo dibentuk jauh sebelum Yesus ada. Ayat 27, ketika ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Yesus belum ada di situ. Yesus ada di abad pertama. Di ayat 30-nya, aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Salomo lebih awal mengaku sebagai anak sulung, sebagai anak kesayangan. Ya, lalu kemudian ayat 22, pada Wahyu 3 dijelaskan di ayat 14-nya juga, inilah firman dari Yesus, yaitu permulaan dari ciptaan Allah. Yesus adalah ciptaan. Kemudian Anda mengatakan Wahyu 1 ayat 22 sampai ayat 23. Apa ayat 7 dan seterusnya. Akulah Alfa dan Omega. Ingat ayat pertamanya. Ayat pertama dari Wahyu 1 itu apa? Yesus diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada hamba-hamba Allah bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya Tuhan. Jadi Yesus itu hanya penyampai firman. Kalau Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega, akulah yang pertama dan yang terakhir, itu belum ada apa-apanya. Lebih hebat Muhammad. Muhammad mengatakan apa di dalam surat Taha ayat 14? Innani ana Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, dan sembahlah aku untuk mengingatku. Itu kata Muhammad. Jauh lebih hebat dari perkataan Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 7 itu, ayat 8 itu nggak ada apa-apanya. Muhammad mengatakan innani ana Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, sesungguhnya aku ini adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Nah, berani nggak Yesus mengatakan begitu? Tidak ada Tuhan selain aku. Kalau Yesus berani mengatakan tiada Tuhan selain aku, lalu Bapa mau dikemanakan? Roh Kudus mau dikemanakan? Tapi Muhammad dengan lantangnya dia mengatakan, La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Muhammad. Tapi apakah kemudian Muhammad itu adalah Allah? Tidak. Muhammad, Musa, Abraham, Ishak, Yakub, Yesus, semua itu hanyalah penyampai firman. Lalu kalau dia penyampai firman, emang kenapa?
Yesus mengatakan di dalam Yohanes 34 sampai ayat 36, siapapun yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan firman kepada manusia, maka dia disebut Allah. Yesus mengaku Allah karena dia sebagai penyampai firman Allah. Muhammad disebut Allah karena dia sebagai penyampai firman Allah. Yesus sebagai Allah, Musa sebagai Allah karena Musa juga adalah penyampai firman Allah. Jadi siapapun yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan firman kepada Allah, kepada manusia, maka dia adalah Allah. Maksudnya dia harus membacakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangin. Makanya Yesus mengatakan di dalam kitab Wahyu, barang siapa yang menambahkan perkataan-perkataan di dalam kitab ini, maka Allah akan menambahkan bencana-bencana kepadanya. Namun barang siapa yang mengurangi perkataan-perkataan di dalam ayat ini, maka Allah akan menghapuskan namanya di dalam kerajaan Allah. Yesus sudah memberikan indikasi itu. Berarti apa yang diterima oleh Yesus, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, Allah mengatakan kepada Yesus, Yesus sampaikan kepada mereka bahwa aku adalah Alfa dan Omega. Nah, Yesus sampaikan kepada mereka, akulah Alfa dan Omega. Jadi yang disampaikan oleh Yesus itu adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dia sampaikan. Yohanes 12 ayat 49 yang saya katakan kepada Anda tadi. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi adalah perkataan yang diperintahkan oleh Allah untuk Yesus sampaikan. Itu yang perlu kamu pahami. Maka tugas saya sebagai penginjil, mengajarkan kamu agar kamu bertaubat, meninggalkan apa yang ada sekarang kamu imani. Mengimani sosok manusia bernama Yesus sebagai Tuhan, itu adalah perbuatan yang sangat celaka. Lebih bahaya menuhankan Yesus ketimbang COVID-19. Itu yang perlu kamu pahami. Kalau COVID-19 itu hanya membunuh jasad, tetapi kalau menuhankan Yesus, membunuh jasad, membunuh jiwa. Kata Yesus di dalam Matius dan Lukas, maukah kamu kepada siapa engkau harus takut? Kata Yesus, takutlah kepada Dia yang setelah membunuh manusia, Dia mampu melemparkan jiwa manusia ke dalam api neraka. Ya, itulah yang harus kamu takuti. Jangan kamu takut kepada Paulus yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Paulus itu adalah nabi, tetapi dia adalah nabi palsu. Itu yang perlu kamu pahami. Kita sudah sejam lebih, kamu belum menjawab siapa kamu di hadapan Yesus. Kamu belum menjawab itu. Kamu malah petenteng ke sana kemari. Artinya, kamu sudah sadar bahwa aku di hadapan Yesus adalah penjahat, adalah pengkhianat, adalah orang kafir, adalah setan. Karena Yesus mengatakan, bukankah aku telah bernubuat demi namamu, wahai Yesus? Bukankah aku telah mengusir setan demi namamu, wahai Yesus? Bukankah aku telah berdoa demi namamu, wahai Yesus? Tapi Yesus mengatakan, enyahlah kau daripadaku, kau semua pembuat kejahatan. Jadi you di hadapan Yesus adalah pembuat kejahatan. Bertaubatlah saudaraku. Oke para sahabat sekalian, saya kira materi penginjilan saya pada pagi hari ini udah selesai ya. Karena saya ada kegiatan. Terkhusus kepada saudara saya, pendeta Triple G, ya pesan saya gitu. Dengan kamu berkristen, itu tidak ada jaminan kamu itu akan masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena hidup kekal atau hidup yang kekal di dalam surga menurut Yesus itu ya harus menjadi Islam. Karena di dalam Islamlah manusia mengenal Allah satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kalau di dalam imanmu mengenal Yesus sebagai Tuhan, itu sudah menyalahi apa yang Yesus tekankan di dalam Yohanes 17 ayat 3. Saya ulang, Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Dia yang ada di langit. Nah, Islam lakukan itu. Lalu syarat yang kedua, hidup yang kekal yang kedua adalah syaratnya engkau mengenal Yesus Kristus yang telah Dia utus. Lagi-lagi Islam mengimani itu. Jadi Islam mengimani Allah satu-satunya Tuhan dan juga mengimani Yesus adalah utusan Tuhan. Berarti resep, konsep, kunci, tiket bagi umat Islam sudah ada untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sementara kamu dan golonganmu
justru menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Itu tidak sesuai dengan tiket yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Untuk itulah saudaraku, ya, mudah-mudahan seluruh penyampaian saya dalam penginjilan saya pada pagi hari ini bisa kamu dengarkan dengan baik, karena apa yang saya sampaikan ini betul-betul murni dari kitabmu, betul-betul murni dari akal sehat, betul-betul murni berasal dari keinginanku melihat kamu itu menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Yesus, bukan atas dasar kebencian, bukan atas dasar tidak senang, tetapi semata-mata itu adalah kasih yang Allah berikan melalui saya, karena Islam itu adalah rahmat bagi sekalian alam. Engkau punya kesempatan di hadapan Allah untuk mendapatkan hidayah. Siapapun Anda, mau Kristen, Hindu, Buddha, hidayah itu adalah hak Anda, maka raihlah hidayah itu dengan sungguh-sungguh. Ya, sekira seperti itu dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya berdiskusi dengan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.